Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak soleh dan soleha yang kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu hadir di masjid ini. Tentu Bapak Ibu, kita benar-benar berharap apapun ibadah yang kita kerjakan benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita juga selalu berharap berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta anak soleh dan solehah penduduk surga yang masih berada di dunia. Kita lanjutkan Bapak Ibu hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk Surat Ali Imran ayat 153. Kalau kita ambil temanya, saat barisan kacau, jangan lepas dari panggilan Rasul. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masih berada di bulan Syawal. Sejarah mencatat di bulan Syawal inilah terjadinya perang Uhud. Dan Ali Imran 153 rangkaian dari kisah perang Uhud tersebut. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Ingatlah, ya Allah mulai mengatakan tus'iduna, dan ingatlah ketika kamu lari naik ke atas dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul memanggil kamu dari belakang. Karena itu Allah menimpakan kepadamu kesedihan di atas kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpamu. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari Bapak Ibu, ini adalah Ali Imran 153. Kita lihat Ali Imran 149 sampai 150 yang sudah kita sampaikan sebelumnya, di mana disitu mengingatkan agar kaum beriman tidak taat kepada orang kafir, tidak taat kepada orang munafik, tetapi menjadikan Allah sebagai penolong. Itu 149, 150. Di 151 menjelaskan bahwa Allah akan menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Itu Allah gambarkan kepada kita. Dan di Ali Imran 152 menerangkan sebab guncangan di Uhud, ada yang lemah, ada yang berselisih, lalu tidak taat terhadap perintah Rasul. Maka Ali Imran 153 ini Bapak Ibu yang kita sampaikan sekarang menggambarkan akibat langsungnya ketika mereka mulai berselisih, tidak lagi semuanya memperhatikan apa yang dikatakan Rasul. Pasukan menjadi kacau, sebagian berlari ke bukit, tidak sempat menoleh, sementara Rasulullah SAW tetap memanggil mereka agar kembali berkumpul. Hikmah apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu karena itulah pengajian kita subuh ini? Hikmah yang pertama yang bisa kita ambil dari kejadian ini adalah di mana di sini Allah mengatakan kata-kata gaman bigamin. Berarti Allah menimpakan kesedihan demi kesedihan. Sedih karena kekalahan, sedih karena luka, sedih karena Rasul wafat. Karena diisukan ketika perang Uhud itu Rasul wafat, maka orang sedih di atas sedih.
Maka hikmahnya Bapak Ibu, yang pertama, bahaya panik ketika ujian datang. Istus'idu, ketika kamu lari naik ke atas. Maka Bapak Ibu, kita perhatikan saat orang panik itu arah bisa hilang. Contoh sederhana di rumah, ketika ada masalah, apapun masalah ekonomi, suami istri saling menyalahkan tanpa duduk tenang mencari solusi. Maka pelajarannya Bapak Ibu, jangan ambil keputusan besar ketika hati sedang panik. Banyak orang Bapak Ibu ketika sedang panik, sedang emosi. Kalau kita melihat dari ayat ini, ketika Rasul memanggil mereka tidak menoleh, maka hikmahnya jangan pernah mengambil keputusan ketika suasana kita sedang panik. Banyak orang ketika mengambil keputusan, seminggu sudah tuh menyasar, tapi keputusan itu sudah diputuskannya. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil hikmah yang luar biasa dari Ali Imran 153, kepanikan sering membuat kita lupa pada orang lain. Karena Allah mengatakan wala talhuna 'alal ahad, dan kamu tidak menoleh kepada siapapun. Saat ego menyala Bapak Ibu, orang hanya memikirkan dirinya. Ini sunatullahnya, ini fitrahnya. Contoh sederhana misalnya di kantor, saat proyek bermasalah, ada yang menyelamatkan nama sendiri, tidak peduli timnya jatuh. Itu dikarenakan si A itu tidak mengrajoniku, eko dikarenakan si B itu lalai, dia menyalahkan timnya. Pada Islam mengajarkan dalam krisis jangan sampai hilang empati, jangan sampai hilang akhlak. Ketika kita diskusi dan kita sama-sama memutuskan, apapun hasilnya itu risiko bersama. Maka hikmah yang bisa kita ambil, kepanikan sering membuat kita lupa pada orang lain. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, Rasul tetap memanggil di tengah kekacauan. Wa rasulu yad'ukum, sedangkan Rasul memanggil kamu. Ini Bapak Ibu menunjukkan kasih sayang pemimpin yang benar. Maka contoh yang bisa kita ambil, orang tua tetap mengayomi anaknya, tetap memanggil anaknya kembali walau anak itu bersalah. Sejahat apapun anak kita, separah apapun akhlaknya, dia adalah anak kita yang pernah ada di rahim kita bagi ibu, yang pernah dalam rangkulan kita bagi para bapak. Banyak kami perhatikan ketika orang tua lalai dalam mendidik anak, anak tumbuh dengan caranya sendiri, kemudian anak tidak berakhlak mulia. Apa kata orang tua? Ampun, tak akuinya sebagai anak. Betapa malangnya anak ini. Orang tua lalai mendidik dia, kemudian anak ini nakal karena kelalaian orang tua. Kemudian orang tua yang lalai ini berlepas tangan, tak ampu akuinya sebagai anak, ampu coreng dari kakak. Coreng dari kakak bisa, tapi coreng dalam catatan Allah tidak bisa. Dia tetap anak kita. Maka Rasulullah menunjukkan teladannya Bapak Ibu, ketika pasukan berpaling lari dari instruksi Rasul, Rasul tetap memanggilnya. Itulah Bapak Ibu yang ingin kami sampaikan subuh ini, luar biasa. Al-Imran 153 panjang sekali penjabarannya. Memang target kita, pengajian kita di subuh ini lebih kurang 10 menit paling lama. Itu saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, alhamdulillah, masya Allah.